Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani wasaddid bihi qawli wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kepada segenap habaib, para kiai, para asatid dan segenap para panitia dan juga keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad dan segenap keluarga besar Yayasan Miftah Babil Ulum yang belum bisa Fakir sampaikan satu persatu karena menghemat waktu yang ada. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau bersemuanya yang mensukseskan acara ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran kehidupannya beserta dengan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengenang haul daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad Al-Fakir selaku anak muda yang dulunya selalu diajak oleh Al-Walid untuk keliling ke rumah daripada rumah-rumahnya para tua-tua, para syiban yang ada, hingga sampai sekarang macam-macam cerita yang kita dengarkan daripada almarhum Al-Maghfurlah Sahibul Hal. Maka yang terlintas pertama kali ada di benak Al-Mutabadir fi dzihn ketika tersebut nama Habib Abdurrahman, maka teringat beberapa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, beliau adalah seseorang yang al-qiyam bi huquqin nas, seseorang yang menunaikan haknya manusia, seseorang yang selalu ada pada baris terdepan dalam urusan haknya manusia yang kekurangan. Orang-orang yang terzalimi, beliau termasuk orang yang pertama kali dengan segala kemampuan untuk membantu. Orang yang mempunyai kekurangan, beliau selesaikan semua haknya manusia, undangannya siapapun, orang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh, orang kota ataupun orang desa, semuanya disampaikan haknya satu persatu, bahkan itu dilakukan sampai akhir hayatnya. Karena manusia terbagi menjadi tiga. Ada manusia itu yang menyelesaikan haknya orang lain walaupun mereka tidak menyelesaikan haknya. Enggak ada timbal balik, baik tok tapi enggak dibai'i. Fahada minas siddiqin. Ini adalah orang-orang termasuk orang-orang siddiq yang ringkasnya adalah kelak akan berkumpul dengan ketuanya, pemimpin utamanya As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Golongan kedua adalah orang yang menyelesaikan, menunaikan haknya orang lain, tapi memang orang lain juga menyelesaikan dan menunaikan haknya. Ada timbal balik. Fahada minal muqtasidin. Ini adalah orang-orang standar. Karena memang standarnya manusia kalau dibai'i ya balik baik. Golongan yang ketiga yang naudzubillah min dzalik, orang yang tidak menunaikan haknya orang lain. Fahada minadz zalimin. Ini adalah orang-orang yang zalim. Orang baik sama dia tapi dia enggak mau timbal balik sama dia. Orang senyum sama dia tapi dia enggak mau senyum sama dia. Ada orang memberikan salam sama dia tapi dia enggak mau jawab. Fahada minadz zalimin. Ini adalah golongan orang-orang yang zalim. Sifat kedua yang kita dapati daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad adalah i'anatul muslim. Orang yang selalu banyak kehidupannya mengisi waktu-waktunya, umurnya untuk membantu sesama muslim. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa orang yang menyelesaikan hajat saudaranya muslim, satu hajat aja dia selesaikan ada di dunia, maka niscaya Allah akan menyelesaikan 70 hajatnya dia ada di akhirat. Satu hajat, hajat yang remeh ataupun hajat yang besar, selama dia muslim maka mereka adalah saudara kita. Kita bantu, urusan ekonomi dibantu, urusan rumah tangga diselesaikan, urusan pertikaian ditengahi, dan lain sebagainya. Dan kita mendengarkan di saat
Al-Fakir masih kecil, ada satu cerita Habib Abdurrahman ini sering datang ke rumahnya orang-orang yang memang menurut pandangan kasar beliau membutuhkan beras, beliau bawa beras, membutuhkan sayur, beliau bawakan sayur, membutuhkan dana, beliau bawa dana. Di antara cara terbaik yang kita dapat, yang sangat mengesankan kita selaku anak muda, yang sangat bangga mempunyai syiban seperti beliau, yaitu beliau bertamu ke rumah seseorang yang ditemui langsung oleh istri daripada sahibul bait. Karena sahibul baitnya dalam keadaan sakit, beliau jenguk. Ketika beliau setelah selesai menjenguk suaminya, minta sama si sahibul bait untuk sejadah. Ibu, bisa ada sejadah? Mau apa Habib? Mau sholat duha. Oh, ini bersih Habib, tidak ada anak bayinya, suci. Tidak, pinjam sejadah. Ditegur lagi, suci Habib, aman Habib, insya Allah bisa langsung. Saya biasa pakai sejadah. Oh ya. Diambilkan sejadah, beliau sholat. Selesai 2 rakaat, beliau doa, beliau keluar, diantarkan sama si ibu. Sambil berkata Habib Abdurrahman, Ibu, kalau ada barang saya tertinggal, halal. Minta tolong jangan dipanggil, halal. Tapi saya cek kok, aman. Ada barang tertinggal, halal, jangan dipanggil saya. Oh iya Beb, iya makasih. Dapat 5 menit ibunya manggil. Beb, kenapa? Beliau masukkan amplop ada di bawah sejadah. Memang perbuatan baik itu membutuhkan uslub dan metode yang baik. Tidak bisa yang melakukan hal yang baik dengan cara yang tidak baik, nggak bisa. Ini Habib Abdurrahman mengajarkan kepada kita para pendengar bagaimana berbuat baik itu butuh akal yang bagus. Beliau bisa aja kasih, ini Bu, bojomu loro, tak kasih. Normal, memang sakit, kepala keluarganya sakit. Ini buat Anda, enggak, beliau masukkan penghormatan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hidupnya untuk membantu daripada muslim yang lainnya. Nabi juga bersabda, siapa orang yang menyelesaikan hajat saudaranya, maka itu adalah 1 kali selesaian hajat, maka itu akan lebih baik pahalanya daripada iktikaf 10 tahun ada di masjid. Maka yang kedua, ini adalah membantu orang muslim. Mari, haul ini memang diadakan di antara manfaatnya selain berdoa kepada al-maghfurlah, almarhum, dan juga kumpul-kumpul kepada muslimin yang insya membanggakan Nabi Muhammad SAW. Di situ juga ada bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil satu ibrah, satu adab, satu akhlak daripada orang yang kita hauli lewat manakib-manakibnya, atau para kiai kita, para habaib kita yang memberikan tausiahnya ada di sini selama sebelum-sebelumnya. Itu adalah di antara manfaat menghadiri haul. Yang ketiga, kita melihat Habib Abdurrahman ini adalah seseorang yang idkhalus surur alal mu'min. Hidupnya juga menyenangkan hatinya orang mukmin. Banyak jabernya, sobernya ada, jelas. Jabernya juga ada. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang menyenangkan hati seorang muslim, niscaya Allah akan menciptakan karena sebab idkhalus surur 70.000 malaikat yang akan beristighfar untuknya kelak di hari kiamat. Nyenengno orang muslim ini pahalanya besar. Terkadang ada orang itu yang senyumnya dia aja nyenengkan kita. Ada orang itu kadang-kadang yang jabat tangannya dia, kalau dia mulai itu lebih nyenengkan kepada kita. Ada orang yang memang dibutuhkan dananya, ada orang yang dibutuhkan ilmunya, ada orang yang dibutuhkan pengaruhnya, ada orang yang dibutuhkan macam-macam. Nyenengkan hati orang muslim ini adalah satu ibadah yang sangat luar biasa, karena mendapatkan pahala atau mendapatkan satu penciptaan dari Allah Ta'ala 70 malaikat untuk beristighfar kepada kita. Yang keempat, kita mendapati Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad adalah seseorang yang al-khuluqul hasan. Jelas akhlaknya yang baik. Kalau enggak baik enggak mungkin diholi. Kalau enggak baik enggak mungkin ini majelis bertahan lama. Kalau tidak ada al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, enggak mungkin orang berbondong-bondong datang dari berbagai macam daerah. Akhlak yang baik yang dicerminkan daripada guru-guru dan juga datuk-datuknya Nabi SAW, atau dalam satu makalah disebutkan, orang yang memiliki akhlak yang baik
tidurnya dianggap qiyamul lail. Enggak puasanya di puasa-puasa sunnah selain Ramadan dianggap puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan karomah daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas yang mungkin kita bisa sampaikan apa itu akhlak itu semuanya. Tapi kita semua adalah orang-orang majlis. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki guru, memiliki panutan. Apapun daripada kebaikan guru yang kita lihat itu baik, maka ikutilah, itu bagian daripada husnul khuluq. Akhlaknya Nabi Muhammad mungkin jutaan, tapi ma la yudrak kullu la yudrak kullu. Segala sesuatu yang nggak bisa kita gapai semuanya menjadi Nabi Muhammad yang nggak bisa. La yudrak kullu, tapi jangan kita tinggalkan seluruh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu tebar senyum, yang mampu tebar salam, yang mampu tebar musafahah, yang mampu berbagi harta dan dananya, bagi harta dan dananya, yang mampu menyenangkan hatinya orang muslim cukup dengan hadir saja ada di sini atau di tempat-tempat yang lainnya hadir dan lain sebagainya daripada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, kemarin kita dapatkan di Rauhah yang diadakan di Tanjung sore hari, keponakan beliau menyebutkan di antara keistimewaan Habibur Rahman ini adalah seseorang siban di zamannya, orang tua di zamannya, punya pengaruh, punya power dengan segala bentuk yang beliau telah lakukan mulai masa mudanya, rintisan beliau di masa muda sampai tuanya masih hiris alat ta'allum, semangat belajar ilmu agama, tidak merendahkan siapapun daripada para ustadz. Di antaranya siapa? Di antaranya yang disebutkan kemarin, beliau setiap hari Jumat insya Allah selalu hadir ada di majlis bareng guru kita bersama, semoga panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Habib Al Ustadz Soleh bin Ahmad Ali Idrus. Yang mungkin insya Allah kalau kita bahasakan, Habib Abdurrahman saat itu adalah tua-tuanya orang Malang, Ustadz Soleh saat itu adalah ustadz mudanya orang Malang. Sekelas Habib Abdurrahman, berangkat sendiri nggak pakai dijemput, nggak anggon-anggonan, berangkat dengan kemampuannya, ada becak naik becak, jalan kaki pun juga nggak ada masalah, Tanjung Gang 2 menuju Bareng. Beliau berangkat hadir, yang lebih hebat dari itu adalah istiqomah menghadiri pengajian daripada pengajian-pengajian yang ada. Ya Ustadz Soleh Ali terus dihadiri, ya Habib Alwi Ali terus dihadiri, ya majlis-majlis yang lainnya juga dihadiri. Kita bisa lihat di YouTube, ketika ada di YouTube pengajian Habib Alwi bin Salim Ali Idrus, ketika di syuting para hadirin terlihat orang-orang tua semuanya hadir untuk menyemak majelis ilmu agama, karena memang harus. Apa kehidupan dunia kalau nggak didasari dengan ilmu agama? Aturan mana yang nggak dilewati lewat ilmu agama? Kehancuran mana yang tidak terjadi itu kehancuran kecuali sebab utamanya adalah al-jahlu bil ilm, ketidaktahuan seputar ilmu agama. Maka dari Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, semangat kita untuk belajar ilmu agama, umur berapapun kita, siapapun kita, sepower apapun kita, sepengaruh apapun kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilm, cari guru yang bisa mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita lihat Habib Abdurrahman adalah orang yang silaturrahim, orang yang silaturrahimnya sangat kuat, yang mana disebutkan silatul arham mathratun fil amwal. Silaturrahim itu adalah pangkalnya kekayaan. Kalau mau kaya versi jalur langitnya, maka berbanyaklah silaturrahim. Dan silaturrahim adalah mansatun fil ajal, yaitu penambah umur supaya menjadi orang yang panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak-banyaknya lah silaturrahim. Hampir rumah daripada rumah-rumah yang mereka kenal dengan Habib Abdurrahman, atau mungkin bahkan kerabat atau famili daripada beliau, tidak mungkin tidak punya jatah rutinan yang beliau hadiri rumahnya untuk disilaturahimi. Walaupun kadang-kadang 5 menit, walaupun kadang-kadang cuma 10 menit, nggak minta apapun. Habib sugih bangga karena masih mau keliling-keliling yang lainnya, nggak ada waktu untuk minum kopi, nggak ada waktu untuk minum teh. Semua orang yang mendengarkan Habib Rahman, yang menzamani beliau, yang adrok zamannya beliau, pasti mengatakan sahib silaturahim. Baiti dulu, pasti begitu. Kita tanya sama yang ini, ya Pak Habib Rahman, waduh baiti dulu,
Semua kalimat itu ada. Baiti dulu, semua orang bangga didatangi oleh beliau. Semua orang senang didatangi oleh beliau. Kenapa? Karena datangnya beliau nggak tangan kosong. Datangnya beliau nggak omong kosong. Datangnya beliau kalau ada orang sambat uang keluar. Kalau ada orang sambat masalah sembako datang. Kalau ada orang sambat masalah pertikaian suami istri, beliau yang nengahi. Datangnya bawa rahmah, datangnya bawa pahala, datangnya bawa rezeki tersendiri bagi sahibul bait. Yang awalnya mungkin bengkerengan, masuklah Abdurrahman Haddad, membaca situasi kondisi rumah yang dilihatnya kurang baik, tanya ada apa. Mungkin kalau suami istri, cari istri yang sabar, jadi suami tidak boleh marahan, sampai jadi damainya. Ya khair daif, sebaik-baiknya tamu Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, yang mana kehidupannya selalu dihabiskan untuk mengkhidmati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang terakhir yang kita dapati daripada Al-Habib Abdurrahman adalah as-siddiq, jujur segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun yang beliau amalkan, bahkan yang diijazahkan daripada ayahnya dan guru-gurunya, diamalkan sampai akhir hayat. Enggak seperti manusia yang mungkin kurang jujur sama Allah taala, yang kalau dia minta amalan, saya punya masalah hutang piutang, dikasih amalan sholawat, dibaca sholawat sampai hutangnya selesai, setelah itu tinggal. Ini tanda-tanda seorang hamba yang hatinya enggak jujur sama Allah taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin la yakul minas shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, langkah pertama takwalah sama Allah taala. Takutlah sama Allah taala fi sirri wal alan. Depan orang takutnya sama Allah taala, di belakang orang takutnya sama Allah taala. Terang benderang takutnya sama Allah taala, peteng sekalipun, sepi sekalipun, gelap sekalipun, takutnya sama Allah taala. Di tengah rumah takut sama Allah taala, kamar mandi pun juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan dan jadilah kamu orang yang jujur. Sampai-sampai disebutkan seandainya Allah mengatakan usduku, jujurlah, atau wakunu minas shadiqin, jadilah kamu orang yang jujur, maka hambanya Allah banyak yang binasa, hambanya Allah banyak yang dalam kecelakaan. Kenapa? Karena nggak ada hambanya Allah yang mampu jujur bersama Allah taala dengan sebenar-benarnya jujur. Oleh karenanya, yang terakhir kita bawakan satu arti qasidah daripada Al-Imam Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, untuk kita bisa benar-benar mendapati memang jujur itu sulit. Mencari orang-orang yang jujur juga sulit. Tapi itu bukan menjadi satu patahan untuk kita patah hati sehingga tidak bisa menjadi orang jujur, tapi justru ini adalah motivasi dan semangat untuk selalu berada dalam kejujuran bersama Allah taala, hadir majelisnya karena Allah taala, berangkat ke sininya karena Allah taala, ngurusi rumah tangganya karena Allah taala, ngurusi santrinya karena Allah taala, bermuamalah yang baik sama tetangganya karena Allah taala. Semuanya diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari tendensi apapun, tidak mencari hal-hal apapun atau timbal balik apapun. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, madau siddiq wa ahlus siddiq ya Sa'ad qad madau. Telah pergi kejujuran dan orang-orang yang jujur wahai Sa'ad telah pergi. Jujur sudah hampir enggak ada, orang-orang jujur juga mulai langka. Fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zaman. Wahai Sa'ad, jangan pernah berharap untuk mendapatkan orang-orang jujur di akhir zaman seperti ini. Falaisa lahum sidqun wala ya'rifuna. Enggak ada orang-orang ini punya kejujuran sama Allah taala dan mereka itu enggak tahu loh apa itu jujur sama Allah taala. Qadir takabu fi lujjatil maini wad darat. Karena orang-orang penduduk dunia, para manusia sudah terlalu banyak dosanya sehingga terhijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamallakahum hudul hududi wa syahwatun nufusi fakul ya rabbi afi minal fitan. Yang kedua, kenapa sih orang-orang ini sulit untuk jujur kepada Allah? Dan kenapa sih orang-orang jujur ini sudah mulai hampir tidak ada atau hampir
sembunyi semuanya, nggak ada di zaman ini, karena mereka sudah dikuasai oleh cinta dunia. Pokoknya fulus jalan, nggak ada urusan sama pahala, pahala nanti. Bukannya dibalik, pokoknya pahala gampang, pahala dulu, lainnya ngikut. Karena si orang-orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunia yang akan dapat. Bekerja karena Allah Ta'ala, yang penting cari pahala. Lalu gak untung, urusannya Allah Ta'ala, karena rezeki sudah diatur Allah Ta'ala. Yang penting saya berangkat, saya keluar, saya jalan untuk menafkahi yang wajib saya nafkahi, memberikan anak istri yang wajib, memberikan nafkah kepada orang tua saya, berbagi dengan harta sisanya, falbaki ala Allah, sisanya saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Mau untung, mau rugi, mau pakpok, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakul Habibullah Haddad mengajarkan kita untuk banyak-banyak doa, ya Rabbi ya Allah, afi minal fitan, selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman. Fa aina ulul taqwa wa aina ulul nuha wa aina ulul iqani wal ilmi wal fitan wa aina ar-rijalul muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim ya za'du fis sirri wal alan. Beliau panggil-panggil, mana orang-orang takwa sama Allah Ta'ala, mana orang-orang hebat, mana para aulia, mana para solihin. Akulluhum matu, apakah mereka semua sudah meninggal? Akulluhum fanu, apakah mereka semua sudah binasa? Amistataru, atau mereka semua sembunyi, nggak ada yang hidup di tengah kota. Lamma ta'adzamatil mihan, sembunyi semuanya karena sudah terlalu banyaknya fitnah di tengah-tengah kita. Sudah terlalu banyaknya fitnah agama, sudah terlalu banyaknya fitnah akidah, sudah terlalu banyaknya fitnah di kalangan muslimin, sehingga para solihinnya nggak nampak, para solihinnya sudah nggak muncul. Para solihinnya bukan tidak ada, tapi nggak muncul. Para solihinnya sudah melepas pakaian solihinnya, sehingga mencari orang soleh sekarang agak kerepotan. Karena kalau mau dibilang dari pakaian itu fashion, bisa beli dimanapun, bisa didapatkan ada dimanapun, mau offline, mau online, ada semuanya. Tapi orang-orang soleh adalah sebagaimana disebutkan, idza ru'u yushhar dzikrullah. Orang soleh itu bukan yang bisa nebak sana sini. Orang soleh itu bukan hanya orang yang omongannya tepat. Orang soleh itu adalah yang kalau dilihat ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat si fulan, orang yang baik akhlaknya, walaupun pakaiannya nggak ulama sama sekali, tapi kita ingat dosa kita. Kita ingat kalau kita tidak pernah qiyamul lail, umur sudah banyak. Kita nggak pernah duha, umur sudah banyak. Kita nggak pernah sholat witir, umur sudah banyak. Kita kurang manfaat kepada tetangga, umur sudah banyak. Ini adalah mungkin tanda daripada orang-orang yang soleh. Walam yabqa khairun fiz zamani wa ahlihi. Gak ada kebaikan yang tersisa di zaman dan orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Ini alasan. Kalau mau diri kita manfaat, kalau mau keluarga kita menjadi keluarga yang ada khairnya, lingkungan kita menjadi lingkungan yang ada baiknya, maka jangan pernah tinggalkan tiga hal ini. Orang zaman sekarang, zaman itu mungkin 350 tahun yang lalu, beliau sudah sambat kayak begini. Wallahu a'lam di zaman sekarang. Tapi fadlullah wasi', insyaallah Allah berikan jalan untuk kita ketemu dengan orang-orang soleh. Nggak ada kebaikan di zaman sekarang seorang-orangnya. Kenapa? Waqad hajarul Quran. Orang-orang zaman itu ditegur oleh Allah, hajarul Quran. Mereka semua sudah nyuekin Al-Qurannya masing-masing. Al-Quran jadi pajangan. Al-Quran hanya disebut ada di Ramadan, bukan dibaca ada di Ramadan. Al-Quran hanya tadarusan ada di Ramadan, di musola dan langgarnya masing-masing. Hanya anak yang disuruh ngaji Al-Quran, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji Al-Quran. Hanya anak yang dididik untuk menjadi anak yang ngaji, tinggalkan gamenya, tinggalkan mainannya, tapi orang tua nggak bisa memberikan suri tauladan. Kalau nggak ngegame ngapain? Gini nak, nggak ngegame tuh baca rotib kayak apa? Terus kalau nggak main bal-balan ngapain bah? Nggak main bal-balan ngaji nak di TPQ. Ada sandaran. Oh iya, abah saya baca Al-Quran, saya suruh baca Al-Quran. Ada konektivitas antara ayah sama anak yang baik, sehingga bisa jadi anak yang nurut. Yang kedua, wal ilma. Orang-orang zaman dan ahlu zaman gak akan menjadi baik kalau mereka meninggalkan ilmu agamanya Allah Ta'ala. Makanya setiap dari kita harus punya pegangan ilmu agama, harus punya guru yang mengajarkan agama kita. Pastinya guru yang mengajarkan kita syariat, bagaimana wudhu yang baik,
bagaimana sholat yang baik, bagaimana menunaikan zakat yang baik, bagaimana haji dan umroh yang baik, bagaimana puasa Ramadan yang baik. Setelah itu cari guru dan pegangi guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guru yang bisa mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada kebaikan di zaman dan ahlus zaman kalau mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ilmu dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ahin wa ahin kam bi qalbiya min asa wa kamli wa kambi min ghalilin wa min sajan illallahi ashku wan nabiyyi Muhammadi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku ngadu, enggak yang lainnya. Aku hanya ngadu kepada Allah taala. Aku akan jadikan Allah nomor satu dari segala-galanya. Sekarang masalah, sekarang Allahku. Sekarang musibah, sekarang Allahku. Sekarang ekonomi hancur, sekarang Allahku. Sekarang masalah anak, sekarang Allahku. Sekarang masalah kesehatan, sekarang Allahku. Bukan fulanku atau fulanku. Allah yang lebih berhak untuk kita kembali kepadanya. Biar manusia-manusia menjadi fasilitasnya Allah untuk Allah bantukan kita. Biar para dokter, para ilmuwan, para orang baik, para dermawan, para donatur yang jalan dengan jalannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu ngelendek di hadapan para manusia, enggak perlu dilosor ada di hadapan manusia, hanya bersimpuh kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli alimin biddiyanati mu'taman. Ini adalah nasihat sedikit yang Al-Fakir bisa sampaikan, bukan nasihat, hanya sekedar mewakili mungkin manakib yang mungkin belum sempat terbaca. Itulah Al-Fakir selaku anak muda yang mendengarkan seputar Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Haddad, daripada akhlak-akhlak sedikit daripada akhlak yang beliau. Semoga Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ma'akumu amamakum illa imtithal amr wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.